yang sudah mulai ready di game kita yang kedua. Lilgan berhadapan dengan AP Brain dengan 1 agregat poinnya. Oke, dan ini menjadi match penentuan juga sebenarnya ya untuk Lilgan. Karena balik lagi Lilgan butuh kemenangan jika ingin lolos ke babak knockout. Sementara untuk AP Brain, mereka juga nggak mau ngasih Lilgan lolos kayaknya karena second pick ternyata untuk AP Brain dan one-one-nya ditutup. One-one-nya yang langsung ditutup ya. Ini mungkin memprediksi ada perebutan Bruno maybe atau dari arah sisi Arlotnya yang mungkin bisa banget jatuh kini di tangan Flaptazy karena masih dengan pola yang sama. Nolan ditutup oleh Lilgan. Nolan 1-1. Berarti hero-hero disability yang dari awal mungkin berpotensi untuk bisa dibawakan oleh kedua belah tim sudah ditutup. Guinevere masih terbuka, kayaknya Lilgan sih yang mau maksain untuk membawakan Guinevere. Bisa sih. Atau jangan-jangan AP Brand ini akan memberikan Guinevere-nya nih Lim. Jadi nanti malah AP Brand second pick-nya itu ke arah Minotaur dan Valentina. Biar combo maker-nya si Guinevere ini ke shutdown. Mungkin kalau Guinevere terserah deh mau dikasih atau enggak ya. Tapi yang menurut gue jangan sampai lepas Matilda sih. Itu soalnya kemarin ya dari wildcard bahkan sampai sekarang Lilgan itu selalu balikin keadaan dengan Matilda. Itu yang harus dicatat. Ya memang Arlot juga beberapa kali lah. Arlot dari Aizen itu yang bikin momentum. Cuman Matilda ini yang selalu bisa nyelamatin. Dan jungle-nya rata-rata ketika di game 2 masuk, itu langsung ke Martis tiba-tiba banget. Ya apalagi kalau kita berbicara bagaimana combo Guinevere Matilda ya. Sekarang kan Matilda itu ketika nabrak dengan Circling Eagle akan ada efek knock up airborne. Ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Guinevere-nya terbang bersamaan dengan Matilda Airlines, jadi tinggal dia sambut aja pakai Village Requiem, nggak perlu pakai skill keduanya Spatial Migration lagi. Jadi ya langsung auto terbang ya dan bisa, karena semua knock up itu bisa dipakai sama Guinevere. Dan ingat, knock up airborne itu nggak bisa dikurangi dengan efek resilience. Jadi itu nyebelin banget sih emang knock up airborne. Termasuk Lord juga teman-teman. Jadi hati-hati ketika Lord sedang mengamuk ya. Jangan sampai kalian main trampolin di Lord dan teman-teman kalian atau musuh kalian yang malah melakukan outplay gitu loh. Itu musuh besar Kairi kan, knock up. Karena banyak banget momen itu. Bukan hanya Kairi sih, kayaknya para jungle tuh. Kayaknya semua jungler ada di jungler. momennya. Darah sekarat itu Lord tiba-tiba knock up loh. Dan itu kadang, kena knock up ya lama banget gitu loh. Kagak turun-turun. Knock up airborne. That's why itu dibilangnya Lord Dance ya kalau pertemuan di area Lord. Iya, Lord Dance. Oke. Makanya. Tapi Joy, Joy ban masih belum boleh ya untuk sosok Kel'Thuzzi di last banning-nya. Guinevere-nya benar-benar masih dibuka loh. Itu dia. Pertukarannya juga banyak banget. Ada Aramis nggak sih? ada Ada Matilda, Matilda. Faramis. Wah, luas banget sih. Guinevere yang di-ban. Berarti ini dia pertukaran antara Forbid atau Ethan yang akan dimaksimalkan. Matilda atau Faramis. Karena kita tahu sendiri, kekuatan dari AP Brand juga ada di Faramisnya dari Furamis. masa Arlot juga masih masuk sih sebenarnya. Wah, tapi kalau Arlot diamankan nih, Matilda sama Faramis Diambil Aryushil itu udah harga mati banget buat Lilgan. Jadi mendingan ambil satu, Matilda. mendingan ambil satu daripada nggak sama sekali. Ya, Ini first pick Matilda. banget loh. Ya mau Matilda mau Faramis, yang mending jangan buru-buru untuk Arlot first pick. Karena masih ada Valentina Iya juga sih. yang Karena open ada ya, Valentina juga yang open, jadi Iya. ya fine-fine aja untuk mengadu dari segi Netherrealm dengan AMU. Mengingat Valentina nggak bisa copy Guiding Wind dan Guiding Wind itu yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Lilgan untuk bisa menyesuaikan diri terkait agresivitasnya. So, AP Brand, dua hero yang bakal mereka amankan nih untuk buy one get one-nya sejauh ini Arlot Flaptazy masih cukup oke untuk masuk di rangkaian pick-nya. Faramis juga yang open yang sempat jadi perbincangan untuk pilihan dari Lilgan masih bisa diamankan oleh mereka, atau ternyata Valentinanya yang justru mereka secure. Atau dibikin Arlot tapi flex dulu nih. Jadi nggak usah langsung pick dulu roamernya. Karena ya dia ngambil Novaria juga. Wow, tanpa Faramis. Faramisnya dikasih, Be. Oh, Novaria ya. Kayaknya ada tujuan lain deh. Apa jangan-jangan mereka mau pick ketiganya Minotaur ya? Bisa jadi. Karena sih. gini, ketika ada Matilda, Matilda ini kan hero yang grouping. Dan grouping sama dengan hero yang berdempetan. Ketika bertemu dengan Minotaur, Minotaur bakal full senyum karena areanya akan lebih mudah lagi. Dan Novaria akan memperluas hitbox dari Minotaurnya. Cuman kalau Faramis ke counter juga nggak sih, Be, sama Netherrealm jadinya? Dia ke reset lagi kan hitungannya. Berarti mereka akan bermain dengan hero-hero tebal di lini depan. Kalau seandainya mereka sudah memikirkan bahwa akan ada pertukaran dengan Faramis. Tapi ternyata tidak. Ini dia hero power dari Bebex. Dengan Brody yang dia bawakan dan Fredrin untuk Zexaura. Agar lebih pas lagi mengamankan objektif dari Ligen. Iya. Kebetulan memang jungle dari AP Brand juga belum muncul nih.
Ini masih banyak juga sih, kayak Akai masih bisa. Martis juga masih bisa. Swivel. Pilihannya terserah. Apakah akan keluar kali ini? Funny banget nih. Swivel. Ada Brody juga loh, Udah Be. ada Novaria loh. Iya Untuk mappingnya bakal enak banget. Iya Untuk sih. urusan nge-trap, eksekusi atau split push, itu bisa dijalankan banget. Belum. tapi belum. Sabar dulu. Kalau mau Fanny pun kayaknya last pick banget deh, Be. Karena di second pick kan. Tapi kalau misalkan varinya di ini ya, di momen-momen ketika mereka membutuhkannya untuk di last pick, entah kenapa nanti yang difikirkan olehku adalah pasti Lilgannya ini ingin memberikan tekanan kepada gold lanernya dulu. Jadi nanti walaupun Fanny-nya unggul di early game, setidaknya match up antar Bebex versus Super Marco-nya ini dimenangin Bebex. Memang sih, lagian kalau match up Brody sama Cloud ya udahlah nggak sih? Kayak udah pasti. Udahlah, gitu. Udah Brody unggul duluan. Early game gitu ya, kan. early game ya. Kita betul. berbicara early game teman-teman. Ya. Cuman kalau Fanny make sense karena apa, Be? Karena goldnya ini scaling, mid-nya juga lumayan scaling. Jadi ya konsepnya tuh awalnya dipegang sama jungle-nya dulu. Jungle sama roamernya mungkin nanti. Atau mungkin Arlotnya bisa ditaruh roamer juga. Oh, ini Faramis band-nya bagus banget, Minotaur band-nya juga bagus banget kebetulan. Area of effect-nya ke-deny semua. Dan ditambah dengan adanya pemilihan atas Khalid. Jadi mereka menghindari untuk Arlotnya yang nanti bakal sedikit terpressure. Yang tentunya akan sedikit ini juga, agak sedikit lebih aman juga untuk pemilihan dari Arlot X-Plan untuk rotasi duluan ketimbang dia kalah rotasi. Wow, ini bandnya udah mulai kayak temponya beda loh. Di game pertama gak sepanas ini dari draft pick-nya juga. Tiba-tiba di game kedua mereka ngeluarin strategi yang benar-benar memang udah menjadi tipikal dari timnya masing-masing. Last bandnya ini loh, jungle-nya gak kena target sama sekali. Wah, aku mikir ini Arlotnya jadi roamer ya. Kemungkinan Oh, gitu bukan sih, ya? XP-nya bisa perang harusnya. XP-nya Be. malah Pakitonya mau yang malah- perang. Pakitonya berarti bisa masuk lagi nggak sih? Bentar, Terisla belum di-ban. Ya Sterizla. Ini masih. Ini Terisla ketemu sama Oh, tapi Brody. ternyata Ini bakal fatal banget Cipi masalahnya. itu dia. Kalau ini pick terhadap Terisla dan last picknya adalah Assassin untuk Kyle TZ karena masih banyak banget hero yang bisa dibawakan. Contohnya kayak Lancelot juga. Ini Arlotnya bakal bener-bener powerful banget. Tapi kalaupun Kyle TZ nanti akan membawa hero utility, dia akan bermain dengan Terisla combo dengan Cloud dan Arlot dengan Akai. Bisa sih, Arlot Akai enak sih. Apalagi Ogwen, kalau misalkan dia jadi roamer, dia tetap punya damage dengan Vengeance-nya. Iya, bisa. Namanya Arlot intinya akan tetap sakit juga sih. Karena double damage dari pasifnya. Itu dia. Cuman apakah utility nih, Be? Kalau dia ngambil utility jungle memang si kontes objektifnya enak. Mendingan kayak ke Martis gitu gak sih? Wah, Terisla dulu sih kayaknya lebih XP ya? secure, XP iya. dulu ya. Belum punya EXP ya, tapi Idit. justru. Wah, ini makin fleksibel gak sih? Wow. Ini roamernya masih di Arlot sih kayaknya, Be. Masih di Arlot roamernya. Tapi entah Kayaknya kenapa ya. menurutku idenya ada di Owen dan Lap dengan Arlot. Nunggu last pick. Itu lebih secure. Bener sih, Iya bener. sih, Tunggu ini- dulu ini match nunggu up-nya last dulu pick nih. ya. Nunggu match up-nya dulu. Oke. Karena kalau misalkan tiba-tiba Lilgan akan membawakan hero yang bisa memenangkan match up terhadap dari Iditnya, Aha. kayaknya mendingan Idit yang jadi roamer biar menangin Iya. Novarianya. Oke, we'll see nih dua hero terakhir dari Lilgan ya, mid lane. Matilda juga masih bisa banget ada di tangan dari mid lane mereka. Tapi entah kenapa kemungkinan Ethan yang bisa bakal bawa. So Lilia ini mungkin bisa jadi pilihan loh. Valens. Tapi Valen. Valen aman juga dan Terislanya diamankan oleh Aizen. Wah, Last pick untuk Lilgan yang menentukan nasib mereka di game yang kedua karena ini adalah match point bagi AP Brand dan last pick menuju ke arah jungler. Ada banyak banget opsi yang bisa dibawakan. Martis pun tidak di-ban. Hayabusa ada. Akai masih ada juga. Akai Arlot combo pun bisa dijalankan bahkan sampai dengan Link sekalipun. Karena ingat, Lancelot. tidak ada yang bisa meng-cancel nanti Linknya ketika dia unggul di early game. Makanya landing jauh juga nggak ada loh. Gak ada Paling- yang pegangin. Paling 3-2 lah nanti bawa Matilda kan untuk Oh, landing jauhnya. Tapi kalau misalkan 3-2 lawan Link yang udah ahead duluan sih, kayaknya siapapun yang bareng Matilda bisa dimakan sama Berat Linknya. Iya, Lancelot juga masih open nih. Jadi Lancelot oke banget. tergantung lah. Ini semuanya tergantung AP Brand mau mainnya ke arah mana. Cuman kalau XP Lane ini Edit Arlot dudunya kalah sih sebenarnya sama Terisla. Martis ya. Ini bakal lebih secure untuk objective play juga. Tapi tidak melupakan bagaimana peran dari Idit yang nanti bisa bermain dengan tempo yang cepat. Apalagi hanya membutuhkan 2 level loh. Dia cuma butuh onward, earth shatter. Kalau jadi roamer oke banget. Apalagi Harusnya game roamer kali sih. ini kayaknya rotasinya bisa ngebantu juga untuk menuju ke arah Flap TZ. Agar Flap TZ tetap menjadi jangkar di area turtle-nya. Ya, Harusnya ya roamer. Nah, ya Ya, masih Flap Flap di TZ roamer. Arlot ini udah kayak jadi something emang.
Ya apalagi kalau bicara soal Flap di sini proaktif banget ya, kita lihat tadi pemaksimalan laning dari Flap dengan Pak Vitonya ya benar-benar efisien. So ini yang perlu diperhatikan juga nih sama teman-teman dari tim Lilgan. Kembali kita ingatkan ini menjadi match yang cukup krusial bagi Lilgan. Apabila mereka kalah clean sweep, automatically safe zone mereka akan direnggut oleh the new goals. Burmese Goals yang sudah menantikan di mana pertemuan dari nantinya di babak knockout stage. So, without any further ado, let's go jump to the land of down. Efek sisi dari teman-teman Lilgan ini 4 hero punya stun loh. Itu yang harus diwaspadai juga. Bahkan Matilda pun punya juga sebenarnya. Ya, mini knock up airborne ya. Bener. Dan Itu ditambah yang- dengan laning dari Bebek sih, ini yang mungkin bakal jadi PR juga untuk Super Marco. Tapi ingat, ini Cloud Super Marco. Harus dimaksimalkan juga di early game. Tapi caranya akan seperti apa? Untuk Ogwen dengan rotasinya kah? Atau jangan-jangan dengan memenangkan match up di 4 orang turtle-nya? Karena dengan mendapatkan turtle sama dengan membantu bagaimana perekonomian untuk gold lane sekaligus. Tapi kalau ditinggalin banget susah juga gak sih? Kayak Cloud bonyok juga harusnya. Apalagi di bawah Swift loh. Makanya dia bawa Swift, tapi paling gak ketolong sama basic common lah. Biasanya kalau Cloud udah kalah, dia pakainya ini loh ke arah Breastmite. Breastmite atau enggak dia akan memainkan untuk satu laginya mungkin dia bawa Fearless biar lebih pasti lagi. Defense. Untuk durability-nya, untuk defense-nya. Atau membawakan agility agar movement-nya juga nggak kalah-kalah banget. Tapi sekarang dia pakai Quantum ya. Dia cukup pede sih sebenarnya nih dengan posisi Cloud versus Brody ya, yang dimana memang arusnya early game Brody masih pegang. Cuman balik lagi nih ke Martis yang sekarang pakainya Killing Spree, Be. Iya. Udah nggak pakai Impurage lagi nih. Kayaknya dia ingin melakukan teamfight jangka panjang dengan menggunakan Decimation. Apalagi kalkulasi dari KLDZ ini sangat on point sekali. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara dari setup movementnya Lilgan. Kalau mereka dalam keadaan yang sekarat dan memaksa teamfight melawan KLDZ, ini malah akan membuka potensi untuk Phew. Killing Spree ini aktif dan view. Wah. Bener-bener view. Dengan satu buah meteornya mendapatkan Gold Crab. Ini Gold Crab yang sangat menguntungkan bagi AP Brand di early game. Ya sih, ini ada satu buah monster jungle yang berhasil di-secure out of nowhere. Ada gerakan juga dari tim Lilgan. Yang ternyata keduanya mau ngurungkan niatnya dan dengan kembali tidak ada perbedaan dari jungle-nya. Ini kembali akan ada pertemuan yang intens loh. Platas Z, Tapi Final Flash. masalahnya di gold lane ini kayaknya yang kena freeze malah Bebex-nya. Hah? Yang bener-bener aja nih. Kalau udah Serius, tadi minionnya malah banyakan minionnya Lilgan dan Bebex harus keluar dari zona amannya untuk melakukan farming. Ya itu dia, kita bakal lihat terlebih dahulu dari bagaimana situasi terkini di area Turtle. Seriously Eagle setelah dibuka begitu saja, mendarat tepat karya tubuh dari Ogwen yang masih bisa mundurkan belakang. Tapi wow, Pew berhasil men-take over kembali dengan area Southville yang dia miliki, dimana Turtle-nya berhasil di-take oleh AP Green. Dan satu pemain Izan tumbang ditukarkan dengan Countess Z, sang pemegang Retributions yang harus hilang. Iya, walaupun Forbid tadi sempat membalikan keadaan karena KLDZ-nya ditumbangin The Flicker. Oke. Langsung berhasil secure kill, tapi balas lagi dengan area Santu tanpa mau dari Paulus Plus. Dexaura Nisi bisa bertahan di 1/sepersekian detik di area mid lane. What a play by AP Brand. Mereka memanfaatkan satu Astral Recall yang begitu pedih rasanya di early game. Dan pencurian kembali terjadi. Hampir saja di sana View walaupun tidak mendapatkan kill. Tapi lihat, dia mendapatkan hal yang sepadan. Leveling dari Zexaura akan ter-shutdown. Dan ini 3 kali. kengerian dari View. Wah itu 3 Mid kali. laner yang berpengalaman pernah memenangkan M2 World Championship. Dan bahkan menjadi sosok mid laner the captain from AP Brand. Makanya ini Novaria yang gue pikir dia lebih ke semi scaling gak sih harusnya, kayak dia butuh item 2 item lah baru enak banget. Tapi ini masih menit 3 dan impact Novarianya kerasa banget loh, kayak ada di mana-mana gitu Novarianya. Dan ini yang perlu diwaspadai apalagi presisi dari Aizen untuk bisa jangkau ke arah belakangnya ini benar-benar jadi PR tersendiri nantinya. Karena Pio ini bisa memberikan penjagaan juga dari area lini pertahanan belakang. Dan nampaknya masih belum ada inisiasi lanjutan ya dari teman-teman tim Lilgan untuk kompensasi mereka. Ya, pertukaran yang mungkin masih belum terjadi juga dan bahkan first itemnya untuk Super Marco adalah Corrosion Sight. Dia tahu walaupun musuh-musuhnya ini lumayan tanky, tapi dia lebih membutuhkan item untuk farming karena berarti kemungkinan besar permainan yang akan dibawakan sama AP Brand adalah permainan 4-1 dimulai dari 4-30 sesaat lagi. Dan akan ada pertukaran rotasi. Flap TZ on the way ke bottom lane, sementara Super Marco akan bergerak untuk menuju ke top lane sehingga menghindari teamfight di area Turtle.
Dengan secepat mungkin mereka ingin mengamankan turtle baru switching lane. Biasanya ntar makan 2 lane juga kan. Sekalian dia ngambil mid-nya. Tapi langsung di setup lagi dari Turtle yang nggak mau dilepas juga. Perbedaan 1 level sebenarnya diungguli oleh KLTZ. Tapi kayaknya nggak mengurungkan niat dari tim Lilgan untuk nge-setup Turtle-nya. Iya, mereka nunggu masih Flap Easy tuh. benar, masih coba untuk mendesak ya. Udah ada gerakan juga, informasi bahwa Flap Easy sudah mulai ready untuk memberikan satu buah inisiasi tambahan mundur. Menjadi satu buah pilihan dari Ogwen dengan area Prime Sword. Dan nampaknya Turtle-nya masih coba untuk mulai dijaga dari penalty zone yang connect karena beberapa member tapi masih bisa mundur dari belakang. Dan lihat Circling Eagle mampu untuk menumbangkan karya Kaltezi. Dan Town Effect yang mengarah ke Flaptezi. Bristle Ward-nya masih bisa menahan namun tidak dengan turn 4 memori yang dikeluarkan begitu saja. Dan Turtle berhasil di take over oleh pemain-pemain dari tim Lilgan. Bahkan gak hanya Turtle, mereka mau coba invade ke arah Purple Buff-nya. Wah, ini Lilgan sadar ketika Super Marco tidak berjalan di area top lane. Lebih baik tim fight berlima karena memang kebetulan Bebex di early game lebih diunggulkan terhadap Super Marco. Dan Purple Buff-nya diamankan oleh Ethan. Membuat keunggulan kembali bagi Lilgan dan mulai melakukan snowballing comeback. Semenjak AP Brand yang mendapatkan keuntungan di 2 menit awal. Ketarik loh, goldnya mulai diungguli oleh tim Lilgan. Bahkan dari turret di bagian top lane, turret juga bisa dihancurkan. 2 turret sekaligus Turtle dan juga Purple Buff tim Lilgan menang banyak. Wah, ini ada Flask of Dionysus sebagai bonus dari Ethan Blade of Despair. Untuk Bebex dengan Brody-nya yang akan mempertajam lagi bagaimana damage dari Torn Apart Memory. Dan ingat tadi selalu dibuka dari Aizen. Ini baik Flaptizi, Aizen, dua-duanya adalah sosok yang sangat mengerikan kalau kita memperbincangkan bagaimana cara mereka untuk melakukan setup dan juga pembukaan terhadap tim fight besar. Dan terbukti dengan 4-man penalty zone. Itu membuat sosok dari Aizen makin lebih powerful di lini depan. Dan sesaat lagi harusnya dia bakal menyelesaikan Blood Armor-nya untuk mendinai DPS dari Super Marco. Dan itu faktor Ogwen ini juga udah ngebuka gak sih tadi Primal Uratnya, Be? Jadi nggak bisa keluar dia dari penalty zone-nya kan. Tertangkap dan langsung kalang kabut semuanya tuh. Porak-poranda langsung kayak spell dipencet semuanya. Apalagi yang kena jadi target pertama kali adalah KLTZ. Di mana KLTZ belum sempat untuk menggunakan Mortal Coil-nya untuk melakukan damage reduction dan immune terhadap penalty zone. Ya, kini udah kita lihat ya teman-teman dari tim Lilgan udah bisa menyeimbangi ya. Upaya yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup manis pasti ya bagi teman-teman dari tim Lilgan. Keadaan juga nggak equal seperti game yang, bisa dibilang nggak setimpang game yang sebelumnya ya. Justru mereka bisa menyeimbangi terkait bagaimana pola EP Brain. Dan EP Brain di sini bener-bener udah mulai di zoning habis-habisan. Mereka mau keluar untuk masuk ke area turret tim Lilgan aja udah dipatahin. Ya, tapi hati-hati juga karena kemarin tim Flash mendapatkan early game yang advantage. Namun dibalikan kali dengan AP Brand dan sekarang tim Lilgan tahu caranya untuk menghentikan snowballing dari AP Brand. Itu makan Flaptizi-nya sebagai pembuka tim fight dari AP Brand. cepet banget sih dan ini kemungkinan free turtle lagi harus ya. Untuk teman-teman dari tim Lilgan ya. Terlalu beresiko kalau mereka mau masuk juga terlalu dalam apalagi 3-2 nih. Namun Ethan bakal dipaksa untuk mundur dengan area Guiding Wind dan juga Flicker. AP Brand menghindari tim fight di area Turtle karena mereka tahu Six Saura akan sangat powerful sekali ketika bersatu dengan Forbid nantinya. Namun untuk saat ini AP Brand mencari momentum dengan cara split push dari Super Marco. Karena hanya Super Marco yang mendekati gold dan bahkan paling tinggi untuk sekarang gold earn-nya dengan pattern farming dual lane terhadap Bebex. Walaupun memang nempel lah ya, nggak beda jauh juga. Dan Kalci Ya, nampaknya udah mulai ada di tengah-tengah kerumunan dari tim Lilgan. Bakal dipaksa dengan area satu buah map Hilda Airlines dengan adanya Circling Eagle dan instant kill. Kali ketiga loh. Itu Blade of Despair-nya yang sangat sakit sekali dari Bebex ditambah dengan Maleficor sebagai bonusnya. Membuat tim Lilgan kayaknya akan lebih percaya diri untuk menabrak kembali menuju ke lini objektif dari AP Brand. ya dari item Hunter Strike sih memang untuk item pertamanya KLTZ. Cuman kayak kurang banget jatuhnya ya karena gagal snowball bahkan 1-3 dari skornya. Sebenarnya untuk Corrosion Side ini juga kalau kita berbicara untuk item farming, dia item farming. Tapi masalah utamanya adalah Super Marco belum menjalankan lane jauhnya dari tadi karena terdinai terus. Di sana ada Ethan, di sana ada Bebex dan Bebex sadar kalau dia tuh nggak boleh untuk sendirian, dia harus bareng sama Matildanya Ethan terus. Agar setidaknya ada satu Matilda Airlines dengan Guided Wing untuk dia bisa farming dual lane. Ya, itu gerakan konsisten yang dibawa di pasca turtle terakhir diamankan oleh tim Lilgan ya. 3-2 Bebex yang bakal nempel terus. Dari Ethan-nya 4-1-nya EP Brand juga yang tadi udah dipredik juga akhirnya nggak bisa dijalanin sesuai skenario. Karena mereka udah mulai perlahan keculik satu persatu nih dengan rotasi dari Bebex dan juga Ethan. Nah makanya di sini kalau kita lihat juga Ogwen
melakukan hal yang serupa. Dia mirroring apa yang dilakukan sama Ethan. Karena kebetulan power yang akan dibawakan oleh Ethan ini akan setara ketika team fight-nya 2 lawan 1. Dan itu akan mengancam sekali bagi Super Marco yang menggunakan Cloud dan hanya bermodalkan dari Battle Mirror Image. Tapi ya kalau ngomongin soal Epic Brain, memang sih late game mereka kuat banget. Dan jangan lupa ada Pew sebagai high ground defender yang kuat banget. Jadi tugas dari Lilgan menurut gue dia nggak boleh ada di tempo yang kayak gini. Nggak boleh di tempo tenang, dia harus coba agresif dan set up terus menerus. Kalau bisa lebih cepat nggak sih? Karena kalau misalkan semakin lama game ini berjalan, Epic Brain yang akan mendapatkan momentumnya dan itu akan menjadi malapetaka bagi teman-teman dari Lilgan. Ya lihat, udah ada farming mesin juga dari Super Marco ya. Maksimalin satu laning di area bawah, sedangkan 4 pemain lainnya akan berfokus untuk memberikan distractions. Even preload untuk teman-teman dari tim Lilgan, tapi Super Marco berhasil dapetin 2 turret di bawah. Dan ini untung banget juga buat AP Brain karena dengan tadi Golden Staff sebagai bonus dari Super Marco, ini akan membuat pertahanan dari AP Brain di high ground makin lebih powerful. Apalagi kalau nanti selesai dengan Wind of Nature dan ditambah dengan si Halberd, Ethan gak bakal bisa maksimalin heal up dengan menggunakan Flask of the Assist-nya. Dan ini membuat Lilgan akan kocar-kacir karena adanya life ban evac damage yang tentunya semakin lebih tinggi dan untuk heal up, regen shield absorb yang makin lebih tipis lagi. Hanya nih udah mulai terasa juga karena di mid lane dengan Lord yang pertama sebenarnya coba untuk dimaksimalkan 3 lane push dan emang niatnya Lord pertama buat ngancurin turret-turret luar. Itu Zexaura cuma 2 hit, 3 hit loh. Makanya. Segitu. Super Marco tadi dapetin 2 turret loh. Ini harus berhati-hati sih, ada damage dari Super Marco. Permainan front to back-nya akan sangat mengerikan. Ya, itu dia yang harus perlu diwaspadai. Dimana damage Super Marco udah mulai bisa memberikan kontribusi yang besar terkait tim fight-nya. Tim Lilgan nggak mau berfokus di satu titik ya. Dan ditambah satu lagi nggak sih, ini kalau kita berbicara power late game ya, Ogwen ini kan mini marksman. Ini dia. Ingat ada Primal Red, dan itu sangat mengerikan sekali kalau stack-nya lagi penuh. Dan momentumnya dapat, dia bisa ngebadenin 3-4 pemain sekaligus. Walaupun udah kena nerf ya sempat dari life steal-nya, tapi kalau sampai late game mah karena scale up-nya juga udah dapet lumayan banget dan inner turret-nya hilang semua kecuali yang ada di mid dari lane-nya. Masih cukup aman juga, tapi ya dari lihat gold-nya nih gak pernah kepegang sama Epic Brain lagi nih Be, semenjak turtle kedua tadi ya. Iya, dan sekarang hanya mengandalkan Super Marco untuk melakukan split push terus-terusan untuk mencari pattern farming dan juga mendorong lane sejauh mungkin. Agar nantinya teman-teman dari AP Brain tinggal menunggu momentum late game dan Wind of Nature mungkin akan menjadi jawaban. Dan pemaksaan team fight barusan BMI yang begitu beresiko dilakukan juga. Ngeri sih memang. Kalau dikejarnya sama Valentina gini, sama Brody juga yang kelepas 1 hit aja. Itu bisa hilang sampai setengah darah kan. Apalagi Blade of Despair, Malefic Roar, itu udah item yang bener-bener sepadan banget untuk bermain dengan front to back. Lightning Truncheon juga sudah di tangan dari Forbid. Dan itu akan menimbulkan damage bonus lagi, 120% magic power per 6 detik. Terasa banget sih, dan untuk team fight, Retribution. Ya, tampaknya bakal coba untuk mulai dimaksimalkan. Lihat Aizen. Bakal coba untuk mulai dikikis perlahan tapi pasti. Tapi hanya ancaman belaka. Epic Brain masih coba untuk hold on position, tapi tidak untuk kali ini. Bagaimana Fantasy maju ke depan. Semua dikikis negara area 1. Buat basic attack yang dimiliki oleh Super Marco. Namun nampaknya tim Lilgan masih bisa diselamatkan negara area 1. Bagian Dingo yang memflicker. Dari Owen mengarah ke area Aizen dan justru mengarah kira malapetaka bagaimana Owen tumbang untuk nothing. Kenapa ya? Gue gak tahu nih. Kalau di game kedua, kayaknya tim Lilgan nih bisa hipnotis lawannya dah. Waduh. Karena bukan cuma dari gameplay dia yang berubah. Setiap game kedua masuk, Lilgan lawannya siapapun itu kayak banyak banget blundernya, Be. Iya, AP Brain memang tidak boleh meremehkan bagaimana kehadiran dari Lilgan. Pemenang dari wildcard kedua yang kita sempat gadang-gadang akan menjadi tim yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Dan terbukti tim Lilgan kali ini menyamakan kedudukan dengan AP Brain di game yang kedua. Leading the game dengan Lord Objective yang mereka kendalikan. Dan masih unggul secara gold walaupun Super Marco harus terpaksa melakukan split push dalam keadaan yang sangat-sangat kritis seperti ini. Wah, kok tadi di flicker, kayaknya di flickerin deh itu. Buat cancel kan dari Forbid. Untungnya Forbid lagi cooldown. Dari segi item nih, Immortal sudah ada di Matilda, Be. Cuman kalau liatin dari teman-teman Epic Brain, gak ada Immortal sama sekali nih. Oke, tapi masalah utamanya juga kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, Zexaura memiliki 1 buah item Toilet Armor. Memang cukup beresiko ketika nanti dia akan di-hit oleh Cloud. Karena kita tahu sendiri, ini kan tipenya untuk ngedeny true damage. Dan juga burst damage. Gak cuma true damage, magic damage memang bisa. Tapi target dari Zexaura adalah menahan meteor dari View. Dan bukan dari Super Marco. Karena kalau Super Marco ini malah full senyum karena dia bawa Demon Hunter Sword. Dan akan mempermudah mengkikiskan HP dari Zexaura.
Tapi nggak cuma itu, Twilight Armor akan berfungsi untuk menahan damage dari Lord. Jadi setidaknya putaran damage dari Lord nggak bakal 1200-an ke arah dari Fredrin. Maksimal 800. Gak bonyok-bonyok banget lah ya hitungannya. Tapi ya dengan Lord yang sudah enhance kali ini defensifnya mengandalkan view banget. Satu lane bisa dipegang memang sama Super Marco. Tapi dengan Lord yang sudah enhance nih, jangan lupakan charge dari Lord yang mungkin bisa menjadi ancaman. Demon Hunter Sword dari Bebex mungkin bisa jadi penentuan. Alright, we'll see. Karena nampaknya masih cukup kuat juga pertahanan dari AP Brand yang ngebuat tim Lilgan cukup disiplin. Gak mau terlalu buru-buru, Lordnya masih bisa direduce dengan baik. Dengan Divine Glaive menjadi item lanjutan juga dari Forbird untuk memaksimalkan penetrasi magicnya. Dan again, tidak ada inisiasi manuver dari tim Lilgan. Bahkan kalau kita berbicara Forbid ya, dia udah selesai dengan Genius One dan Divine Glaive. Kayak maksain buat Super Marco bikin Athena Shield atau Rose Gold Meteor. Karena kalau kita lihat dari damage deal-nya, memang di sini view paling tinggi. Namun disusul juga oleh Forbid. Dan dua mid laner kita menjadi pemberi damage tertinggi untuk di game yang kedua kali ini. Menandakan kalau mereka adalah salah satu pemain yang harus di cover. Kalau bisa sedini mungkin jangan sampai mereka yang tumbang duluan. Karena kalau minimal ada satu yang tumbang, damage burst-nya ini akan hilang seketika. Dan itu yang ingin dihindari oleh Lilgan atau IP Brand. Dan ya dari item ternyata kita bisa ngeliat juga nih kalau memang dari kedua marksman ini belum ada respect terhadap magical, Be. Mungkin ya tadi kan Rose Gold bisa jadi salah satu pilihan juga, tapi kayaknya buat Super Marco belum sih. Belum. Nanti mungkin ganti dari sepatunya atau ya biasa lah ya dengan fast hand-nya dia bisa ganti-ganti sesuka dia nanti. Ya, tapi masalahnya juga untuk sekarang ketika ada Astral Echo yang dibuka, View dengan Glowing One-nya ini bakal benar-benar melakukan poking damage permainan front to back. Dan itu yang akan mengancam lini depan dari Lilgan karena semakin lama lini depannya menahan damage. Masalah utamanya adalah damage overtime yang diberikan sama AP Brand itu bisa berkali-kali dan mereka itu tipe spam. Ada Novaria, ada Cloud, ditambah lagi ada Arlott. Cooldown-nya ini cepet-cepet, jadi harus lebih berhati-hati. Dan timing adalah segalanya, jangan sampai termakan sama timingnya AP Brand. Iya, setuju banget sih dengan Lord yang sudah muncul kali ini. Belum menjadi Lord yang sudah evolve, tapi lihat untuk pressure di landing jauhnya. Super Marco yang bakal terus membayang-bayangi di 4 lane-nya. Ini bakal jadi ancaman juga, apalagi AP Brand yang bisa pegang kendali di Lord. Super Marco muncul, 4 lawan 5 harusnya. Ya, ini yang menjadi repetitive move juga dari AP Brand ya. Ketika mereka tidak bisa menyesuaikan diri di area Turtle dan juga Lord yang kita lihat kali ini. Udah mulai terperlahan. Diberikan satu buah pokingan dan Kaltezi menahan pergerakan tersebut. Begitupun juga dengan cancellations dari area Circling Eagle. Namun nampaknya Super Marco yang udah mulai join fight berhasil membungkam karena Izan menjadi korban pertama yang harus tumbang. Super Marco last hit tapi masih bisa mundur, bahkan double kill. Berhasil diamankan olehnya. Masih mau lebih maju ke depan, namun Ethan yang masih coba untuk mulai memberikan pertolongan pertama bagi teman-temannya. Namun Immortality terbalut dalam tubuh seorang Ethan, harus dipecahkan begitu saja. Dan Flatzy still survive dan Lordnya berhasil di take over oleh tim AP Brain. Langsung mundur Lilgan kali ini kehilangan dua member yang cukup penting, bahkan Aizen sebelum mengeluarkan penalty zone sudah tumbang duluan. Dan ini bakal menjadi Lord yang bahaya banget untuk tim Lilgan. Momentumnya langsung dikembalikan. Turning table is real. Super Marco dengan perubahan itemnya dia mendapatkan fadeaway kill dengan menggunakan Blazing Duet dan Rose Gold Meteor penyelamatan. Karena kita tahu sendiri Forbid damage-nya udah nggak kebendung dengan dua item penetration magical. Dan ini akan menjadi Lord yang cukup berbahaya bagi Lilgan karena kali ini mereka yang harus melakukan defense. Minusnya mereka tidak punya high ground seperti View dengan Novarianya. High ground defendernya minim banget, sama yang megang satu lane juga susah. Kalau ngomongin AP Brand, high ground defendernya kuat ada Pew, satu lane-nya pun bisa dipegang sama Super Marco. Dan gak cuma itu, bisa bermain dengan pick off dengan menggunakan Ogwen sebagai tempo permainan cepatnya dan connection dengan Flaptizi. Tapi kalau membuka teamfight dari Lilgan, mereka membutuhkan Ethan. Tapi kalau misalkan Ethan-nya berada di tengah-tengah dari kerumunan AP Brand, Ogwen pasti akan melakukan onward secara paksa dan pick off juga bisa dijalankan oleh AP Brand. Momennya secepat membalikan telapak tangan dari AP Brand. Di mana kali ini mereka kembali memberikan satu buah keadaan di mana tim Lilgan yang cukup under pressure base-nya sedang mengalami gempuran yang pasti. Di mana dua base turret kali ini terancam, diruntuhkan begitu saja dan bahkan mengarah ke area 3 base turret kah? Namun masih belum ada wave minion. Oke, kalau 3 agak susah sih karena top lane-nya masih bisa ke defense juga. Tapi pasti nggak ada korban juga nih. Itu yang nyata oleh teman-teman Lilgan juga nih. Mereka bisa defense dan kalau untuk balikin keadaan balik lagi ke momentumnya. Aku malah ngeri abis ini nih.
Gwen ready dengan flicker. Biasanya dia berani banget nih Lim untuk melakukan movement-movement beresiko. Ya. Apalagi lihat Astro Licon yang connect 5 pemain. Oke, masih coba untuk di-hold. Belum ada flicker sejauh ini. Masih benar-benar disiplin ya. IP Brand masih cukup respect terkait defensive manuver sebetulnya yang sedang dipersiapkan oleh tim Lilgan. Satu wave lagi. Oke, mereka bakal hit sih. Dapat? Seriously? Ini dapat satu taharat Dapat. lagi. Dan Oke. masih mendapatkan satu base Wah, turret membuka potensi gokil. untuk split push. Udah pasti AP Brand setelah ini akan fokus kepada Lord, tapi membiarkan Super Marco untuk melakukan split pushnya sendirian tanpa adanya pengawalan juga. Sekalipun ada pengawalan, itu malah menjadi buah yang manis bagi Ogwen karena Ogwen bisa melakukan following up dengan pick off power yang dia miliki. Apalagi lihat item terakhirnya dari Ogwen sebelum menuju ke item yang ke-6. Starlium Sight, dia mau damage yang lebih pasti agar pick off-nya bisa lebih berjalan di area top lane. Ada true damage nih yang bakal bisa ngebocorin pihak manapun. Ini enak banget sebenarnya. Dan ya lagi-lagi momentum yang langsung ditarik oleh Epic Brand. Makanya Epic Brand ini kan yang tadi gue bilang juga. Dia agak sedikit berbeda sama beberapa tim PS lainnya. Dan lihat damage PUB. Wah, Buset ini outstanding banget. outstanding banget. Overwhelm banget kali ini. Bahkan menenggelamkan bagaimana kehadiran dari Forbit. Yang tadinya Forbit yang paling unggul untuk damage deal. Bener-bener kesusul. Dan jauh banget sekarang perbedaannya. Itu Single target dari Meteornya ini bener-bener mematikan sih. Kyle tuh sih jadi kayak dikit banget damage ya, Be. Cuma 13.000, mungkin bukan cuma dari Meteornya sih, dari semua skillnya sih, Be, kecuali Astral Eco. Itu kasih DPS dengan adanya Glowing One, depan yang dibakar, itu enak banget. 3-man move Wah, lagi kecil dari minionnya. AP Brand. Minionnya bagus banget lagi dari Epic Brand. Benar-benar Lane-nya. memusingkan harusnya ya. Dan juga membuat fokus dari tim Lilgan harus terpecah belah. Tapi yang pasti damage yang diberikan oleh tim Lilgan sebenarnya udah cukup. Cuman ya itu dia tadi dengan 3 base turret yang hilang. Mereka dihantui dengan Super Marco yang jarang banget show off. Wah, ini Kamu Rose ajak- Gold Meteornya jadi penyelamat sih dan lifesteal tambahan juga. Agar basic attack dari Super Marco jauh lebih on point. Dan Dragon XP-nya bakal lebih banyak juga. Oke, mereka bakal coba untuk mulai masuk. Aizen perlahan tapi pasti menerima damage yang cukup eksplosif. Dan diurungkan niatnya lagi, direset lagi Lordnya. Wah itu 3 lane loh wave Mereka minionnya. memanage wave minionnya dengan sangat-sangat safe. Dan Bebex muncul artinya all in buat AP Brand. Ini Ya. bakal dilepaskan sama tim Lilligan. Mereka akan menahan Lord Evolve di area base-nya. Ini pilihan terbaik sih untuk saat ini ya. Karena Yang tadi terburuk. pressure 3 lane-nya itu loh, mau gimana lagi? Daripada minionnya akhirnya malah jadi nge-endgame, mendingan ya udah kasih Lordnya dan masih ada chance juga Iya. sebenarnya untuk defense. Karena dari segi item nih, kalau dihitung dari Immortal, 3 Immortal in total dari teman-teman Lilgan juga. Sementara dari Epic Brand hanya ada 1 Immortal, Bin. Nah masalahnya kalau kita berbicara soal immortality, mau sebanyak apapun immortality dari tim Lilligan, komposisi hero-nya nggak cocok untuk menahan Super Marco di lane jauh. Dari awal kita udah sempat perbincangkan kalau nggak ada yang bisa menghandle split push dari Cloud-nya. Tapi untuk sekarang, Cloud-nya overwhelm, Cloud-nya dapetin double buff juga, dan bahkan sudah unggul Bebex sampai bikin Karahas Claw untuk bertahan hidup dari Lord Evolve. Ya, Lord yang sudah berevolusi, sudah mulai beberapa jengkal Tinggal lagi masuk ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh tim Lilgan. Dan satu pemain down dengan damage yang cukup besar dari Black TZ. Perbedaan kuantitas terpantau jelas. Aizen bakal coba untuk mulai membuka penalti zone for defensive. Namun nampaknya Epic Brand bakal coba untuk mulai masuk lebih dalam lagi. Di mana Obesnya. lihat Okonya berfokus ke DP. Satu pemain berhasil diamankan dan glitch sweep. Berhasil disecure oleh tim tuan rumah Epic Brand. Membalikan keadaan secepat, membalikan telapak tangan Epic Brand. Mereka tetap tenang di kondisi apapun dan Lilgan membuktikan di game kedua mereka gak selalu unggul. Gokil. Lilgan sepertinya habit mereka kehilangan game yang pertama masih sangat-sangat membuat mereka berada dalam kondisi yang tidak diunggulkan ketika menuju ke game yang kedua atau bahkan ke game yang ketiga. Dan mematahkan prediksi kita semua. Ya, nice try untuk Lilgan. Untuk pertama kalinya Mongolian representative yang hadir di M-Series Wah. dan membuka mata kita bahwa Lilgan ketika mereka akan mendapatkan proses yang lebih banyak, ini akan menjadi tim yang sepertinya akan berbahaya di masa depan. Ya, setuju banget sih. Ini bakal menjadi lawan yang sepadan pastinya. Bayangkan ini dengan region yang terhitung masih Belum ada MPL-nya. belum ada Belum ada MPL-nya. Dan Belum mereka ada bisa sampai kompetisinya. sini. Ini udah luar biasa sih ya, berawal dari wildcard mereka maksimalkan potensi itu dengan baik, begitupun juga dengan nyaris bisa menjegal perjalanan dari tim-tim yang berada di grupnya. So
Nice try tentunya untuk teman-teman dari tim Lilgan. Kalian sudah memberikan yang terbaik dan performa kalian benar-benar membuat kita semua tercengang loh. Yeah, from the bottom and now we here. Itu yang mungkin Zero to hero. dirasakan oleh Zexaura dan kawan-kawan. Ya. Apalagi mereka effortnya luar biasa teman-teman. Ini masalahnya bukan hal yang mudah loh. Untuk mereka tuh 3 bulan ngebut camp di Gokil. Filipina. Hanya untuk mencari lawan Scream dan mencari ilmu loh. Wah, ini Makanya mereka di wildcard sepowerful itu. merinding Ya. sih. Di IESF juga mereka semengejutkan itu. Dan ditambah dengan perkembangan kompetitif scene yang mungkin ada di Mongolia dan sekitarnya. Termasuk juga East Europe, Central Asia. Yang aku dengar kabarnya juga emang udah mulai banyak nih. Turnamen-turnamen yang bahkan sampai ada di beberapa website. Iya. Itu mulai muncul informasinya. Kita lihat baseball juga sama kan dari Ya, IEC. makanya sama. Ya. Itu dia, perwakilan kemarin juga ada di Wildcard sebenarnya tapi yang belum bisa lolos. Tapi ini MVP dari Epi Brand. Super Wah. Marco nggak sih? Super Marco. Iyalah ya. Dengan cloudnya kayaknya sudah tidak perlu dilakukan lagi, tidak tumbang sama sekali. Memanfaatkan space farm yang begitu luas. Dan waspada juga terhadap bagaimana ganking yang bisa tercipta dari teman-teman tim Lilgan. Dan sayonara untuk Lilgan, nice try sekali lagi untuk Lilgan. And welcome untuk AP Brand, pemuncak klasmen di grup C dan juga Burmese Gold yang akan lolos ke babak selanjutnya. MVP highlightnya, kita bisa saksikan bagaimana teman-teman dari AP Brand yang sempat beberapa kali mencuri pundi-pundi objektif. Termasuk juga dengan purple buff yang diambil oleh sosok dari View. Kalkulasi dan juga kalau bisa dibilang ya, ini symphony of skill yang connecting satu sama lain membuat AP Brand memiliki connection terlebih ketika kita berbicara untuk late game. Dan kita udah sering mention ini, tim Filipina lain kalau late game targetnya objektif. AP Brand point kill. Dan itu yang membedakan AP Brand dengan tim-tim yang ada di MPL Filipina lainnya. Karena ini dia momentum yang selalu dipaksakan menuju ke arah point kill. Mereka tuh selalu mencari pick off kecil. Dan mereka tuh selalu mencoba untuk targetnya tuh nggak harus ke arah Lordnya. Tapi ke arah dari point kill hero-nya. Dan ini dia salah satunya, turning table dari Flop TZ dan Super Marco yang bekerja sama dengan permainan front to back. Apalagi kita melihat double kill dari Super Marco yang dengan fadeaway kill-nya melakukan sebuah outplay terhadap Forbid yang sudah memiliki Divine Glaive dan juga Genius One. Hingga pada akhirnya, satu momen pun tercipta. Zexaura yang gak punya immortality harus terkena Final Slash dan dipaksa untuk keluar dari zona amannya. Ditambah dengan endgame targeting ke arah base yang dilakukan oleh AP Brand membuat mereka secure 2-0. Ya sih memang jujur ya nggak ada sih untuk yang bisa match up sama Super Marco di laning jauh. Nggak ada. Tapi kalau kondisinya lagi unggul sebenarnya 3-2 possible kan Be? Masih Possible ada banget. Matilda soalnya. Karena gini, sebenarnya kalau kita berbicara Matilda dan Brody, itu tetap bisa di-outplay sama Cloud dan juga Edit masalahnya, Lim. Jadi nggak tahu ya, aku ngerasa malah akan lebih oke kalau seandainya tadi yang bergerak itu adalah Forbid, Aizen, dan Bebex. Jadi Di Lord ya? tiga-duanya itu, duanya biarin Zexaura sama Ethan yang compete di Lord. Jadi Oke. mereka bisa tarik ulur kan di Lord, apalagi ada Guided Wing. Ya bisa Jadi seenggaknya heal. masih bisa ada heal, masih ada Flask of the Oasis, Zexaura nggak bakal bisa di instant burst down. Decision dari AP Brand menugaskan untuk Super Marco pegangin lane jauh, itu udah keputusan paling bijak. Karena sekalipun nanti ada yang menghadang 2 orang sekaligus dari Lilgan, oh Gwen tuh bisa follow up, makanya aku ngerasa kayak Bebex, Forbid, dan Aizen ini yang paling bisa ditugaskan oleh Lilgan kalau mereka mau all in karena Super Marco-nya. Sebenarnya kalau ngeliat dari itemnya si Super Marco ya, kayaknya nggak sampai 3 pun masih dapat sih Be. Masih dapet. Kayak yang penting bawa Forbid. Nah itu. Forbidnya ini yang bisa jadi killernya kan. Karena nggak ada item defense, kita udah bilang dari Heeh. awal. Item defense-nya cuma Rose Gold dan itu pun termasuk item attack sebenarnya. Iya. Dan itu pun akhir Be. Di Akhir. awal belum ada sampai mid Iya, game tuh di full masalahnya dia damage. juga pakainya apa? Warrior Boots. Itu dia. Bukan tough boots, jadi ketika terkena efek Terrify, itu malah menjadi keuntungan bagi teman-teman dari Lilgan. Namun lagi dan lagi, decision late game adalah hal terpenting yang mungkin Lilgan juga sempat untuk terfikirkan namun tidak bisa dieksekusi karena satu dan lain hal. Lagi dan lagi teman-teman, ketika kita berbicara di sudut pandang yang lain sebagai penonton, sebagai analis, sebagai caster, kita melihat dari sudut pandang yang map